Saya usulnya dalam rangka musyawarah kerja ada draft yang bisa dibacakan, nanti dibacakan perkara ada yang menambahkan ataupun tidak sepakat itu, karena kalau masih kosongan begini sampai sore tidak akan selesai. Jadi tidak tahu apa perbedaannya, dan disitulah nanti akan timbul sudah kalau kosongan seperti ini dia mau sudah mana? Jadi yang dilakukan satu persatu A, B, D, kalau ada yang perlu diperbaiki di situ ada kursinya. Kalau tidak ada materinya akan digunakan untuk mengusulkan atau menolak atau menerima. Dan saya ikut sekian dan saya terus mohon pamit. Jadi mohon maaf tidak bisa mengumpulkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPGN periode 2020-2024. Sebelum kita memasuki ke acara musyawarah kerja nasional tentang apa saja yang akan dilakukan oleh pengurus di tingkat pusat untuk kemudian menjadi informasi dan bahan untuk dikaji bersama melalui komunikasi-komunikasi yang diharapkan nanti lebih intensif lagi ke depan di antara pengurus tingkat pusat sampai ke wilayah cabang. Nah, seperti itu. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tentang terombang-ambingnya nasib tukang gigi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ketika menambahkan frase kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah. Yang sebelumnya kita mengetahui adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang isinya adalah tentang larangan bagi siapapun untuk melakukan kerja-kerja yang mirip atau semisal dengan pekerjaan dokter atau dokter gigi. Yang pada Undang-Undang Praktik Kedokteran ini, pelaku yang melakukan pekerjaan mirip dan semisal dengan dokter atau dokter gigi diancam dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda sebesar 150 juta. Nah, inilah yang kemudian menjadi cantolan hukum. Detik. Ini maaf tidak bisa kita sering dengan bahasa Madura karena ada rekan-rekan kita yang dari Banyuwangi. Dengan terpaksa mungkin saya tetap dengan memakai bahasa Indonesia saja karena peserta yang hadir saat ini dari beberapa wilayah yang bahasanya tidak semuanya sama seperti itu. Nah, praktek Undang-Undang Praktik Kedokteran
ini kemudian menjadi cantolan hukum terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan yang baru menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya dengan tegas mengatakan membatasi dan menganggap selesai pekerjaan tukang gigi pada tahun 2011, sehingga terjadi polemik pada waktu itu, terjadi perlawanan dari seluruh wilayah di Indonesia untuk menolak terhadap peraturan Menteri Kesehatan. Seperti yang telah disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa ada beberapa cara untuk melakukan perlawanan pada waktu itu, yaitu dengan mengajukan judicial review atau meninjau kembali hukum ketika itu pada tataran peraturan menteri, maka ranahnya adalah ke Mahkamah Agung. Nah, tadi Kiai menyatakan ada yang ke Mahkamah Agung, ada yang ke Mahkamah Konstitusi, dan ini bersama-sama dilakukan oleh tukang gigi seperti PTGI Surabaya katakan itu melakukan gugatannya untuk meninjau kembali peraturan menterinya. Nah, di tingkat Mahkamah Konstitusi di MK sana ini adalah menggugat undang-undangnya, artinya peraturan yang lebih tinggi lagi yang dijadikan cantolan hukum pada peraturan Menteri Kesehatan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Nah, alhamdulillah di dua gugatan ini tukang gigi masih dieman-eman sama pemerintah untuk kemudian tetap bisa terus melakukan kerja-kerjanya sampai saat ini. Nah, di sini saya ingin membacakan naskah untuk bisa dijadikan tambahan pengetahuan, mungkin yang sudah pernah dengar atau sering kali mendengar. Tetap saya ingin membacakan ini agar supaya minimal kita bisa mengingat-ingat kembali. Nasib tukang gigi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU Strik 10/2012 perspektif PTGN. Di sini saya sampaikan perspektif itu adalah sudut pandang menurut PTGN. Artinya perspektif itu tidak hanya PTGN yang memiliki. Sudut pandang itu banyak sudut pandang, tetapi kita persempit di sini adalah hanya tentang sudut pandang menurut Perkumpulan Tukang Gigi Nasional. Nah, saya bacakan. Upaya tukang gigi memperjuangkan hak konstitusionalnya membuahkan hasil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian pasal 73 ayat 2 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Mahkamah Konstitusi menyatakan kedua pasal itu inkonstitusional bersyarat. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 73 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktek, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktek dari pemerintah. Rumusan awal pada pasal 73 ayat 2 berbunyi, setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik. Membandingkan dua rumusan itu, putusan MK berarti menambahkan frase kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah.
Frase yang sama juga disisipkan Mahkamah Konstitusi ke dalam pasal 78. Menarik untuk diberikan catatan tebal adalah pernyataan dari Hakim Konstitusi Hamdan Zulfa. Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. Hal ini didasarkan pemikiran hingga saat ini pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pak Hamdan, kalaupun terjadi penyimpangan atau pelanggaran selama ini, kata Hamdan, itu terjadi karena terbatasnya kemampuan tukang gigi. Dia berpendapat masalah ini seharusnya dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. Dalam rangka pembinaan, tukang gigi bisa saja diberi pengetahuan dasar ilmu kedokteran gigi, seperti yang pernah dilakukan pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. Namun, pasca direvisinya pasal 73 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran oleh MK lewat putusan Nomor 40 Tahun 2012, ternyata masih ditemukan adanya upaya diskriminatif pemerintah terhadap tukang gigi. Salah satunya terdapat dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yang dalam penyusunannya tidak pernah melibatkan pihak tukang gigi selaku objek dari kebijakan peraturan tersebut. Yang jika nanti benar-benar efektif diberlakukan kepada tukang gigi, maka bisa dipastikan tukang gigi tidak akan bisa menjalankan pekerjaannya, yaitu pada pasal 6 ayat 2 Permenkes 39 tahun 2014 huruf A, membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan head curing akrilik yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan. Dan huruf B, memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh yang terbuat dari bahan head curing akrilik dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Nah, disinilah PTGN berpendapat melalui sudut pandang ketika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 ini efektif diberlakukan, maka pada pasal 6 tukang gigi hanya boleh membuat gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh, belian atau ompongan. Sama nah, di poin yang kedua, tukang gigi memiliki kewenangan boleh memasang. Artinya di sini tidak sama dengan teknisi gigi. Teknisi gigi kan hanya memiliki kewenangan membuat. Nah, seperti itu. Tukang gigi boleh membuat, juga boleh memasang. Tetapi ternyata di sini kita dalam memasang itu tidak boleh menutupi sisa akar gigi. Nah, ini pandangan pengurus pusat melihat bahwa ketika ada orang datang ke tempat praktek kita masing-masing, ingin memakai jasa kita untuk memakai gigi tiruan, tetapi masih ada sisa akar gigi, di situ kita bisa disalahkan. Di situ akhirnya PTGN berpandangan bahwa undang-undang ini harus kita pertanyakan ke pembuatnya. Kenapa mereka membuat undang-undang seperti ini tanpa melibatkan kita, tukang gigi? Tukang gigi sebagai objek dijamin oleh undang-undang untuk selalu diikutsertakan ketika akan dimunculkan sebuah peraturan yang kebijakannya itu berakibat kepada kita. Nah, ketika kita tidak pernah bisa dan tidak pernah difasilitasi untuk menyampaikan pandangan kita, maka di sini kita seperti
hanya diiming-imingi boleh bekerja, tetapi pada prakteknya akhirnya kita kebingungan untuk melakukan kerja-kerja kita seperti biasanya. Lebih-lebih tentang apa yang mayoritas rekan-rekan tukang gigi kerjakan di lapangan itu masih memakai safe urin, masih memakai bahan akrilik otomatis yang tanpa dipanaskan, tanpa direbus. Itu pun menjadi kesalahan. Dan ketika kita memiliki kewenangan untuk memasang gigi tiruan lepasan, kita tahu ada beberapa varian, beberapa macam, beberapa jenis gigi konstruksi gigi tiruan lepasan. Di situ kita temukan yang sudah biasa kita kerjakan ada frame atau steel denture. Ya, ini terbuat dari baja. Lalu ada valplas atau termoplastik. Termoplastik ini ada banyak jenisnya. Sejak dari valplas, ada bioton, ada luxiton. Nah, ini kita tidak memiliki kewenangan untuk memasang itu kecuali yang gigi rebusan. Nah, di sini kita memiliki kesempatan untuk menggugat isi Permenkes ini. Kenapa? Musyawarah Kerja Nasional kita fokuskan kepada dua hal, yaitu menggugat isi Permenkes nomor 39 karena pihak tukang gigi tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah dalam penyusunannya. Lalu kemudian yang lebih bahaya lagi seperti yang sudah diinformasikan juga tadi di pembukaan oleh Kiai, bahwa akhir tahun yang lalu muncul polemik penolakan dari banyak unsur masyarakat tentang RUU KUHP, yaitu rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dalam perjuangannya DPR RI atau Badan Legislatif itu ada di sana Badan Legislasi Nasional atau namanya Balegnas, kan seperti itu. Setiap tahun DPR, bahkan sejak periode puluhan tahun yang lalu, selalu mengupayakan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih diwarisi dari zaman kolonial Belanda dulu, untuk kemudian benar-benar berganti menjadi Kitab Undang-Undang KUHP yang murni dibuat oleh pemerintah Indonesia. Jadi ada semangat besar di DPR di sana, di Senayan, untuk mengganti Kitab Undang-Undang KUHP yang lama. Nah, dalam penyusunan KUHP ini, setiap undang-undang yang ada berisi tentang hukuman pidana, seperti ketika kita bicara fokus kepada tukang gigi, maka Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 itulah yang kemudian akan diadaptasi menjadi rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana, seperti itu. Jadi bukan hanya tentang tukang gigi. Apapun yang undang-undang yang dibuat yang isinya tentang unsur pidana di dalamnya, itu semua dikumpulkan untuk diadaptasi dan disahkan menjadi undang-undang baru. Yang ketika undang-undang KUHP yang baru ini ditetapkan, maka Indonesia resmi memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak diwarisi dari zaman kolonial Belanda dulu. Jadi satu sisi ada semangat itu karena merasa bahwa ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu masih warisan dari zaman kolonial Belanda adalah sudah usang, katakan, itu ingin diperbarui dengan yang dibentuk oleh DPR. Nah, di sini menjadi kontradiktif
karena kepentingan tukang gigi akhirnya juga terancam untuk yang tadinya hanya berbentuk undang-undang praktik kedokteran. Yang ketika terjadi kesalahan dan ada pengaduan dari masyarakat, maka tukang gigi bisa diadukan telah melakukan tindakan pidana. Tapi ketika sudah menjadi KUHP melalui RUU yang akan disahkan pada tahun ini akan menjadi delik umum, bukan delik aduan lagi. Jadi polisi bisa mega tukang gigi. Nah, bisa pihak kepolisian itu menangkap tukang gigi karena berpraktik tanpa adanya pengaduan. Ini bahayanya di sini. Selidik beberapa bulan yang lalu saya diutus oleh Kiai untuk mencari tahu kenapa kok tiba-tiba muncul RUU ini. Nah, seperti itu. Kira-kira siapa yang menguatkan RUU ini untuk disahkan di belakangnya? Artinya khusus tentang RUU KUHP nomor 276, karena ini yang bersangkutan dengan tukang gigi. Jadi dari yang 29 tahun 2004 akan diadaptasi menjadi RUU KUHP nomor 276, seperti itu. Nah, ternyata di situ ada ditemukan nama Kiai Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi wakil presiden, yang bisa dikatakan beliau adalah pimpinan negara. Jadi ini sudah di level pimpinan negara untuk memuluskan pengesahan RUU KUHP nomor 276. Nah, selidik saya mencari informasi, ternyata istri beliau, istri dari Kiai Ma'ruf Amin ini adalah alumni Poltekkes. Jadi beliau adalah perawat gigi di Indonesia. Jadi kalau tukang gigi punya relasi di atas, katakan DPR RI seperti kejadian tahun 2002, karena di sana ada kiai kita sebagai pimpinan di PTGN ini, maka kita cenderung aman karena ada yang melindungi di level pemerintahan pusat. Jadi isu yang 2004 Undang-Undang Praktik Kedokteran itu sudah didengar oleh Kiai sejak 2002. Nah, sekarang perawat gigi yang juga merasa tersaingi oleh kehadiran tukang gigi, yang mereka menganggap lebih mulia mereka karena mereka menjalani pendidikan akademis, lalu untuk mendapatkan SPR saja sulit, apalagi mendapatkan surat izin, apalagi berpraktik. Tetapi tukang gigi tanpa mengenyam pendidikan akademis terlebih dahulu langsung bisa praktek. Ini sudah terjadi di Mataram. Artinya gesekan antara tukang gigi dengan perawat gigi itu pernah terjadi di daerah Mataram. Nah, jadi yang merasa tersaingi di dunia tukang gigi ini, di dunia pergigian ini, yaitu dokter gigi. Yang info yang saya dapatkan, kedokteran gigi saat ini sejak di semester 3 itu ada materi yang disampaikan khusus untuk membahas keberadaan tukang gigi. Artinya dokter-dokter gigi yang keluar kemudian berpraktek saat ini, mereka itu sudah pernah mempelajari tentang kesalahan tukang gigi. Artinya sudah sejak dini mereka dididik untuk bagaimana caranya menghapus pekerjaan tukang gigi ini di Indonesia. Jadi seperti yang saya dapatkan di Kementerian Kesehatan waktu itu, pihak Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa tenaga medis dokter gigi di Indonesia sudah berjumlah 24.000, sehingga tidak lagi membutuhkan posisi tukang gigi sebagai pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat Indonesia. Karena
karena dari Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan seperti itu, PDGI yang bukan Kementerian Kesehatan, maka PTGN yang masih pada waktu itu masih bernama ITGI langsung klaim jumlah yang disebutkan Kiai tadi. Bahkan ketika kita demo turun ke jalan, kita naikkan lagi menjadi 75, karena ya minimal kita 3 kali lipat lah dari jumlah dokter gigi kan, seperti itu. Lalu ketika ingin diverifikasi, saya minta Kementerian Kesehatan lakukan saja, hitung saja sendiri. Agak marah memang. Ini seperti tebak-tebakan menghitung berapa jumlah bintang di langit, terus sampean seenaknya aja menjawab, lalu saya yang disuruh menghitung sendiri. Nah, tapi itulah strategi perlawanan yang memang sudah diajarkan oleh Kiai untuk kemudian kita sebisa mungkin mempertahankan pekerjaan ini, profesi tukang gigi ini. Nah, saat ini ternyata yang paling mengancam adalah persaingan antara tukang gigi dengan perawat gigi, karena dibalik untuk mensukseskan RUU KUHP nomor 276 ini ada sosok istri dari wakil presiden yang pastilah dengan berbisik saja itu akan diiyakan oleh sang suami, ya seperti itu. Nah, inilah kenapa organisasi harus adalah menjadi keniscayaan untuk kemudian kita bergerak bersama-sama secara terorganisir, tidak secara brutal, untuk kemudian bisa menggagalkan RUU ini lagi. Jadi RUU ini bukan hanya gagal kemarin saja, cuma kemarin ini menjadi ramai karena ada beberapa rancangan undang-undang KUHP yang nyeleneh, seperti ada ayam masuk ke pekarangan ke halaman orang itu didenda 10 juta kan, seperti itu. Lalu ada perempuan tidak boleh keluar malam karena akan ditangkap kan, seperti itu. Ada banyak macam yang kemudian terjadi penolakan di mana-mana tentang RUU KUHP. Jadi RUU KUHP ini bukan barang baru. Ini semangatnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, karena semangatnya tadi ingin mengganti KUHP yang lama yang masih warisan dari zaman kolonial Belanda menjadi benar-benar asli buatan dan disusun oleh anak bangsa Indonesia yang berada duduk di DPR RI sana, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kita musyawarahkan pada siang hari ini, mungkin sebagai pengantar, dan agenda-agenda tambahan berikutnya mungkin nanti hanya sekedar pengumuman saja. Tapi untuk kemudian menjadi pembahasan bersama, kita ingin ini kita buat acara ini bukan monologis, artinya tidak hanya satu arah dari saya, tetapi saya menginginkan masukan-masukan yang membangun atau bahkan kritis. Kalau merasa apa yang dijadikan pandangan yang menjadi perspektif dari pengurus pusat PTGN ini bisa saja salah, silakan kita persilakan kepada rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini untuk kemudian nanti kita jadikan acuan kerja ke depan agar sukses, karena kita kerjakan secara bersama-sama, secara terorganisir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan Bapak Sekjen yang telah memberi gambaran tentang langkah-langkah ke depan PTGN mengenai regulasi-regulasi Permenkes dan rancangan undang-undang KUHP nomor 276. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman, mana tahu ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Sekjen, mumpung kita lagi berkumpul ini, kami persilakan.
Berjalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunario, sekretaris dari Banyuwangi. Rumah saya jalan menuju pantai Pulau Merah. Wah, jalan-jalan kita. Bila mungkin jalan-jalan ke sana, saya persilakan untuk mampir ke rumah. Saya ucapkan terima kasih. Ini yang perlu saya sampaikan, kalau tukang gigi disuruh masang, lepasan, tidak boleh nutupi akar gigi, menurut saya itu amat sangat sulit. Dan bagaimana caranya supaya tukang gigi boleh masang walaupun masih ada akar giginya. Dan itu pun nanti kalau bermasalah tukang gigi kan tentu bertanggung jawab atas pasien. Dalam arti bertanggung jawab bagaimana supaya pasangan itu bisa nyaman. Bukan bertanggung jawab dalam arti pidana atau bagaimana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik dan memang ini yang menjadi tujuan agenda utama didirikannya PTGR. Nah, tes. Jadi kita permudah saja bahasanya. Kalau sampai tukang gigi mengikuti aturan-aturan yang sudah dituangkan ke dalam peraturan Menteri Kesehatan, yang pasti entah kapan ini akan diadaptasi menjadi peraturan daerah. Artinya peraturan di tingkat kementerian di pusat ini tidak akan efektif, tidak akan dilaksanakan di daerah selama peraturan menteri ini tidak dijadikan peraturan daerah terlebih dahulu. Jadi urut-urutannya peraturan itu setelah dari pusat itu diadaptasi dulu menjadi peraturan daerah tingkat 1 yaitu provinsi. Yang kemudian itu akan diadaptasi menjadi peraturan daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota, kan seperti itu. Dan pekerja tukang gigi itu adanya di kabupaten dan kota, artinya tidak akan dikatakan tukang gigi Surabaya karena provinsi Jawa Timur itu tidak hanya Surabaya, seperti itu. Makanya ini akan diadaptasi dulu menjadi peraturan daerah tingkat 2. Nah, secara praktek yang kita temukan di lapangan, tidak semua wilayah kabupaten dan kota sudah mengadaptasi peraturan Menteri Kesehatan ini. Jadi ada beberapa wilayah tidak ada masalah, tetapi ada wilayah yang kemudian terjadi masalah di sana, kan seperti itu. Karena kecepatan pemerintahan daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu memang tidak sama. Nah, yang ditakutkan adalah ketika ini sudah menjadi peraturan daerah, maka kemana kita akan mengadu, kira-kira seperti itu. Ketika kita belum pernah mendengar informasi tentang hal-hal seperti itu. Nah, inilah kenapa kepengurusan DPP PTGN membutuhkan betul kepanjangan tangan di tingkat wilayah, provinsi dan kabupaten, seperti itu. Karena ketika itu terjadi, rekan-rekan tukang gigi, teman-teman tukang gigi yang ada di berpraktek di daerah itu kemudian tidak kaget minimal, kan seperti itu.
diharapkan ke depan bisa mengatasi tentang permasalahan tukang gigi secara peraturan pemerintah kan seperti itu. Jangan tiba-tiba terjadi penerapan peraturan daerah tentang tukang gigi, tetapi tukang giginya tidak siap atau bahkan tidak tahu mengenai peraturan-peraturan yang mengatur pekerjaan tukang gigi ini. Untuk jadi info ke teman-teman, sebenarnya peraturan tentang tukang gigi ini sudah ada sejak tahun 69. Artinya pertama kali peraturan tentang tukang gigi itu pernah keluar di tahun 69, lalu diperbarui lagi 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 89, yang kemudian diperbarui lagi pada tahun 2011. Yang pada tahun 2011 inilah tukang gigi dinyatakan dihapus. Dan kenapa kita sampai ke Mahkamah Konstitusi? Agar kita tidak terhapus di bumi pertiwi. Nah seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bekerja. Tetapi permasalahan juga kemudian tidak sama di antar daerah dengan daerah yang lain, daerah satu dengan yang lain. Nah ini kadang tiba-tiba ada pernyataan dari beberapa teman, wong nggak ada apa-apa, kok ribut, kan gitu. Karena memang di daerah dia mungkin percepatannya untuk mengadaptasi peraturan Menteri Kesehatan menjadi peraturan daerah memang lamban, kan seperti itu. Akhirnya ya tidak terjadi apa-apa, seperti di Jember, kan. Itu tidak ada. Jadi beberapa tahun yang lalu, seperti yang didahulukan Kiai tadi, kita bahkan mencoba untuk mendirikan lembaga pendidikan tukang gigi agar tukang gigi tidak diremehkan lagi keahliannya, pengetahuannya, bahkan dibutuhkan lagi tambahan pengetahuan tentang vokasinya, artinya pengetahuan tentang hukumnya, agar supaya tidak menjadi bulan-bulanan atau bahan pembodohan dari pihak yang paham hukum, kan seperti itu. Nah inilah yang pernah terjadi juga. Yang paling baru, tukang gigi lagi-lagi dikriminalisasi di daerah Bulungan, Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara ini adalah provinsi termuda, provinsi ke-34 di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Ada daerah di sana bernama Bulungan, ada rekan-rekan kita sekitar 6 orang di sana. Ini tiba-tiba ditangkap, lalu diumumkan di kepolisian sana dengan backdrop seperti ini, bertuliskan pengungkapan kasus kriminalitas. Jadi ditulis seperti itu, dan kasusnya ini adalah ditujukan kepada tukang gigi. Artinya secara tidak langsung pihak kepolisian sedang dan telah melakukan upaya kriminalisasi tentang pekerjaan kita, yaitu pekerjaan tukang gigi. Nah ini yang menjadi tugas dari pengurus PTGN untuk mengisi di setiap lininya dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing sesuai kapasitasnya, untuk bersama-sama memperjuangkan agar tukang gigi tidak lagi dikriminalisasi. Kriminalisasi ini beda dengan kriminal. Kriminal ini sudah pasti kita melakukan kriminal. Katakan pencurian itu adalah tindakan kriminal. Tetapi pekerjaan seperti tukang gigi ini akan dianggap menjadi seperti pencurian dengan cara dikriminalisasi memakai regulasi yang ada atau peraturan yang ada. Nah, di sini makanya rentang waktu dalam 1 tahun itu biasanya pembahasan RUU KUHP itu dibahas di akhir-akhir tahun untuk kemudian pada akhir tahunnya ditetapkan. Artinya bukan hanya tentang RUU KUHP, ada banyak rancangan undang-undang di DPR sana, karena memang itu tugas anggota
anggota DPR untuk membuat undang-undang. Jadi macam-macam undang-undang dibuat, dikumpulkan untuk kemudian dibahas dan disahkan, itu biasanya di akhir tahun. Nah ini kemungkinan nanti sejak Oktober nanti sudah ada mulai lagi ramai tentang RUU KUHP mengenai pekerjaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita agendakan untuk menyambut pembahasan RUU KUHP tersebut? Karena dengan RUU KUHP ini disahkan menjadi kitab undang-undang hukum pidana, artinya ada di kantong saku bapak polisi di luar sana, kemudian tahu ada nomor 276 tukang gigi yang tidak mengantongi izin, maka itu tidak dianggap tukang gigi. Tukang gigi yang tidak berizin bukan tukang gigi. Artinya kalau bukan tukang gigi, dia tidak boleh bekerja menjadi tukang gigi. Makanya dia kriminal menurut polisi, kan seperti itu. Akhirnya dia bisa dicomot begitu saja, bisa langsung dipenjarakan karena tuntutan pidananya 5 tahun ke atas. Jadi untuk tindak pidana yang 5 tahun penjara tuntutannya, itu boleh dilakukan penahanan. Ini yang pernah terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi pada jam 9 malam ditangkap, jam 12 malam sudah resmi menjadi tersangka, dan kemudian resmi ditahan jam 2. Jam 2 malam istri dari tukang gigi ini nelpon saya. Keesokan harinya saya lapor ke Pak Kiai, lalu saya diutus ke Palangkaraya untuk ngurusin ini. Hari keempat saya nyampe di Palangkaraya, 2 hari saya mengumpulkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum. Lalu hari ke-7 saya masuk ke Polda. Jadi yang menangkap tukang gigi di Kalimantan itu bukan Polsek, bukan Polres, tapi Polda. Jadi kalau parkiran di Polsek itu mobil, sepeda motor, di Polsek bahkan ada truk di situ. Kalau di Polda ini ada helikopternya, itulah kira-kira gambaran kantor polisinya seperti itu. Nah, hari ke-9 alhamdulillah tukang gigi ini dilepaskan karena ada upaya-upaya politik yang kita lakukan. Kenapa kita bisa berpolitik di sini? Karena kita berkumpul dengan jumlah yang banyak orang terkumpul dalam sebuah organisasi yang bernama PTGN. Seandainya ini mengatasnamakan satuan orang atau personal saja, bisa dipastikan orang itu akan terus sampai ke pengadilan, bahkan bisa jadi ditetapkan menjadi tahanan tukang gigi, kan seperti itu. Tahanan apa? Profesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Karim dari Kangkring, dinasnya di Batam. Dari bekerja di Sebelumnya saya minta maaf, ini bukan suatu pertanyaan, mungkin lebih daripada permohonan atau himbauan aja kepada pimpinan PTGN. Karena dipandang dari sudut manapun, segi manapun, kami sebagai tukang gigi kalau melawan hukum yang dibaca tadi sudah salah, tidak ada bedanya. Untuk itu kami mohon kepada pimpinan PTGN agar mengusahakan anggota-anggota ini untuk dibekali atau semacam surat izin atau tanda pengenal yang berbadan hukum, sehingga kalau ada pemeriksaan dari pihak pemerintah ataupun dinas-dinas terkait, kami bisa menunjukkan identitas kami, tapi yang berbadan hukum. Mungkin itu yang bisa kami permohonkan sama pimpinan, dan kami mohon dijawab dengan tepat karena waktu sudah menunjukkan jam 1.30, sementara kami masih
belum sedang duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Saran. himbauannya. Mengenai badan hukum di pelan atau sekretariat di depan itu sudah terpampang. Jadi yang mendirikan PTGN ini dengan menyerahkan NPWP, KTP kepada notaris untuk kemudian diminta ke Kemenkumham untuk mengeluarkan badan hukum PTGN, itu sudah keluar nomornya, ada di kita pampang di plan kantor, seperti itu. Adapun personal yang menyerahkan KTP dan NPWP-nya, Kiai Lutfi sebagai pembina, Mixil Mina Munir SH sebagai pengawas, Irfan Fahmi dan Ridwan Darmawan SH MH sebagai badan hukumnya, bidang hukumnya PTGN. Lalu ketum pada waktu pendiriannya itu adalah almarhum Haji Hasan Busri, sekjennya saya sendiri, lalu bendahara umumnya yaitu Haji Dasuki. Nah, artinya PTGN ini sudah resmi berbadan hukum sejak tahun 2014, seperti itu. Dan satu-satunya organisasi yang dideklarasikan secara resmi, yang pada waktu itu dihadiri oleh mantan Menteri Bodan Gunawan zaman Gus Dur, Menteri Sekretaris Negara, lalu mantan Ketua DPR RI, mantan anggota DPR RI Kiai Haji Lutfi Ahmad, lalu anggota DPR RI aktif Rike Dian Pitaloka pada waktu itu. Nah, ada pun seperti yang disampaikan oleh Mas Karim tadi, ditinjau dari manapun seolah-olah kita salah menurut Mas Hakim. Bukan hukum, Mas Karim ya, bukan hukum. Karena hukum yang lain mengatakan bahwa undang-undang menjamin yang menjadi objek dari kebijakan itu harus dilibatkan, tetapi ternyata tukang gigi tidak dilibatkan. Akhirnya kebijakan yang tertuang dalam Permenkes itu merugikan tukang gigi, seperti itu kira-kira. Nah, inilah yang kita upayakan ke depan untuk kepentingan tukang gigi, minimal terguna Kiai, dawuhnya Kiai waktu itu. Kalau kita hanya diberi 2 kewenangan lalu kita diam saja, maka ya kita hanya punya 2 kewenangan. Tetapi kalau kita mampu menawar sampai 10 kewenangan, maka bisa jadi nanti direstui menjadi 6 kewenangan. Akhirnya kan kita masih menang 4, kan seperti itu. Nah, kewenangan itu bukan tentang mencabut, bukan tentang operasi kecil atau odol gitu kan, tetapi tentang gigi lepasan tadi yang saya bilang. Minimal kita Alplas bisa, Bioton bisa, Luxiton bisa, frame atau skin bencher kita bisa, kan seperti itu. Karena apa bedanya? Apa bedanya ketika bicara gigi tiruan lepasan, kok hanya hot curing saja yang diperbolehkan kepada kita, kan seperti itu. Lalu safe curing kenapa dilarang? Mereka mengatakan ini tidak memenuhi kaidah medis. Tetapi kita tidak pernah disodorkan secara resmi bahwa SC ini memang berbahaya. Artinya di situ harus ada forensik. Kalau orang pakai gigi palsu, pakai yang otomatis itu berbahaya karena kanker atau apa segala macam. Tetapi kita tidak pernah disembuhkan secara ilmiah. Ini hanya menurut mereka yang menyusun peraturan tersebut, kan seperti itu. Lalu ada regulasi lain tentang perlindungan konsumen yang di situ akhirnya tukang gigi ini jangan asal-asalan juga untuk bekerja menjadi tukang gigi. Karena undang-undang atau hukum yang lain mengatakan masyarakat harus dilindungi keamanannya. Masyarakat harus mendapatkan keterangan yang pas dan benar tentang dunia
gigi palsu, gigi tiruan, kan seperti itu. Yang sehingga ketika masyarakat mempercayakan untuk dilayani oleh tukang gigi, mereka benar-benar dijamin keselamatannya. Artinya saya tidak sepakat dengan himbauan atau saran dari Mas Hakim pada satu hal, tetapi saya sepakat pada satu hal, kan seperti itu. Saya ingin melengkapi saja bahwa kita yang sudah dijamin oleh undang-undang ternyata tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Nah, ini kita bisa mengadu ke wakil kita yang ada di DPR RI. Aslinya saya ini kan Mas kalian bikin elon DPR RI, po asik ya. Mana tak karo perawat gigi semakin di wakil presiden kan tidak kan? Jadi tidak tabu juga berpolitik sebenarnya seharusnya kan seperti itu. Karena kalau ada orang dalam kita ada di sana, ini enak kan gitu. Nah, mungkin di mananya lagi tentang surat izin. Surat izin PTGN tidak anti surat izin. Mungkin tersebar di luar PTGN anti terhadap surat izin. Itu tidak. Tetapi justru kita ingin berpijak kepada peraturan yang sebenarnya. Jadi kalau sampai pelajari Permenkes tentang pembinaan, perizinan dan pengawasan nomor 39 tahun 2014, peraturan menteri ini sampai secara teknis dan pelaksanaannya itu disebutkan bahwa peralatan tukang gigi itu A, B, C, D. Artinya sudah dirinci betul di situ. Sampean harus punya WEC, sampean harus punya okludator, sampean harus punya kufek, sampean harus punya kompor, sampean harus punya, semua diatur di situ. Kalau tidak punya itu, sampean tidak bisa mendapatkan surat izin, kan seperti itu. Lalu tentang batasan ruangan di tukang gigi itu harus ada tempat penerimaan tamu, lalu ada ruang eksekusi, lalu ada ruang labnya tersendiri. Tetapi saya yang sudah berkeliling hampir ke seluruh Indonesia, ke teman-teman tukang gigi, saya menemukan yang sudah layak dan saya menemukan juga yang masih belum layak. Seharusnya pemerintah juga tidak menutup mata tentang ini. Kata-kata pembinaan di situ bukan hanya tentang teknik pemasangan. Pembinaan di situ juga tentang bagaimana melayakkan tempat. Ketika masyarakat saya yang masih memiliki kemampuan ini belum mampu membuat tempat praktek yang memadai, seharusnya pemerintah juga memberikan bantuan kepada tukang gigi, kan seperti itu. Artinya jangan buat peraturan hanya satu sisi saja, harus dilengkapi. Nah, inilah kenapa salah satu juga kenapa peraturan tentang tukang gigi ini tidak berjalan efektif sampai saat ini, merata di seluruh daerah seperti itu. Jadi saya tidak bisa membayangkan yang saya lihat di lapangan, bisa dikatakan 90% itu tidak siap untuk mengantongi surat izin. Dan ketika mengantongi surat izin hanya 10%, lalu kemudian dengan kewenangan yang hanya seperti disebutkan tadi, maka tukang gigi bisa dikatakan hanya 10% saja dari jumlah yang saat ini ada. Ketika hanya 10% lalu melakukan pelanggaran seperti dalam isi Permenkes tadi, tidak boleh menutupi akar gigi, lalu masih pasang valplas, lalu masih pasang frame apa segala macam yang sudah saya sebutkan tadi, maka siap-siap kemudian pelanggaran itu secara peringatan tertulis, lalu pencabutan tidak tetap terhadap surat izinnya, lalu pencabutan tetap terhadap surat izinnya, dan tidak boleh mengajukan surat izin baru lagi. Maka tukang gigi tadi yang 10% ini bisa dipastikan 10%-nya lagi yang bisa bekerja seperti itu. Ketika 10% tinggal 10% lagi, maka tukang gigi hanya menjadi butiran debu saja untuk tinggal di seribu, ditiup, ikut tertiup angin akhirnya. Nah, inilah kenapa PTGN nanti agendanya itu harus kita mengadu ke wakil kita yang ada di DPR RI. Kiai selalu memfasilitasi tentang itu. Tetapi apa iya kita mau
juga sampai biayanya oleh kiai juga, kan seperti itu. Nah, disinilah perjuangan PTGN seperti itu, Mas. Terima kasih. Mungkin ada yang baik. Bisa dikatakan itu? Ini untuk pengumuman, artinya agenda kita siang ini bukan hanya ini saja. Pengumuman ke depan, agenda dari DPP juga dalam rangka merekatkan keanggotaan itu akan dilakukan pendaftaran, artinya dari DPC Jember, DPC dimanapun itu, artinya di wilayah manapun itu, nanti diharapkan untuk mendata seluruh anggotanya untuk kemudian dibuatkan KTA, lalu nanti sebagai monumen lah katakan, itu berbentuk kalender dengan dokumentasi yang sudah kita hasilkan pada hari ini, untuk kemudian ini dipajang di tempat masing-masing. Lalu agenda tentang pelatihan juga, agar supaya pekerjaan tukang gigi tidak diremehkan, agar supaya pengetahuan tentang hukumnya juga itu memiliki pengetahuan lebih lagi. Artinya agenda-agenda seperti ini tidak berhenti pada siang hari ini saja, diharapkan nanti di wilayah-wilayah itu terus berlanjut tentang pertemuan-pertemuan membahas tentang tukang gigi. Jadi tukang gigi tidak tok bicara tentang dunia mancing, tidak tok bicara tentang dunia burung apa segala macam. Tolong kita fokus kepada pekerjaan kita juga, artinya pertumbuhan kita jalankan bersama ke depan. Dan mungkin itu ya, kami himbau, kami minta, kami harapkan kepada rekan-rekan yang ada di wilayah untuk terus membangun komunikasi, terus melakukan perkumpulan-perkumpulan agar supaya nanti ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita sudah tidak gagap lagi untuk menjawabkan seperti itu. Nah, di situ bisa nanti ada sertifikat segala macam juga. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala